Ut. Cup, cup, cup. Uh. Uh. Wah. Tunggu ya. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya. Semoga Anda semua sehat selalu dimanapun Anda berada. Mendapat berkat, juga memperoleh keberuntungan. Tetap semangat tentunya. Dan jika Anda berteman dengan orang yang tulus, maka berlaku tuluslah kepada mereka. Karena mereka adalah mata-mata hati. Masuk ke dalam hatimu dan meninggalkannya tanpa engkau sadari. Begitu. Jika Anda sekalian memiliki teman, memiliki sahabat yang tulus kepada Anda dalam memberi, dalam menasehati, dalam menemani, membela Anda, menolong Anda di saat Anda susah, di saat Anda sedih, dia selalu berada di sisi Anda dan memberikan kegembiraan bagi Anda, menghapus kesedihan Anda, maka berlaku tuluslah kepada mereka. Karena mereka tuh bisa mengetahui hati Anda. Mereka tuh orang yang mengerti, yang paham dengan Anda. Ketika Anda ingin berbuat jahat kepadanya, padahal dia tulus kepada Anda. Ketika Anda ingin melakukan sesuatu yang kurang baik bagi teman Anda yang padahal dia tuh tulus bagi Anda, maka sebenarnya dia telah mengetahui. Itu semua hanya dia mengalah saja. Hanya dia pura-pura mengetahui karena tidak menginginkan Anda sakit hati. Tidak menginginkan Anda luka. Tidak menginginkan Anda terjatuh. Itulah arti sebuah teman. Itulah arti seorang teman. Itulah arti seorang teman. Maaf ya. Itulah arti seorang teman, maksud saya begitu. Itulah makna sebuah pertemanan, begitu. Sehingga Anda mesti bersikap tulus pula kepada dia. Dan itu memang tuntutan ketika Anda berteman dengan orang-orang yang tulus kepada Anda dalam hal memberi. Ketika memberi, dia tidak berharap untuk meminta kepada Anda. Sehingga Anda perlu mengerti apa kebutuhan dia. Perlu mengerti. Jangan sampai dia tuh berbicara tentang kebutuhannya, karena itu bisa menurunkan derajatnya. Kita mesti menjaga derajat teman kita tuh. Ketika dia adalah seorang yang tulus, sehingga tidak terlihat jelek di mata orang, tidak terlihat jelek di mata teman yang lainnya. Orang yang tulus ini perlu dihargai, perlu diangkat derajatnya, perlu diberi penghormatan. Karena mereka ini, orang yang tulus ini, melihat hati Anda. Mereka ini mendengar bisikan Anda, bisikan hati Anda. Mereka ini menangkap sinyal yang ada di dalam hati Anda. Mereka ini menangkap pikiran Anda. Mereka ini menangkap tingkah Anda. Mereka ini menangkap isyarat Anda. Mereka ini tahu gerakan Anda. Mereka ini tahu apa yang nanti Anda lakukan. Hanya mereka tuh tidak berbicara kepada Anda karena takut menyinggung hati Anda. Hanya terkadang mereka tuh memberi isyarat saja yang bakal terjadi kepada Anda.
Dan tentunya mereka tuh sebenarnya melindungi hati Anda. Mungkin Anda melihat lahirnya tuh tidak tulus, atau mungkin Anda melihat tingkahnya tuh yang aneh atau tidak, seolah-olah tidak tulus. Terkadang memang orang yang tulus ini memang meminta, biasa meminta, tetapi dari memintanya dia itu pasti teman Anda ini pasti suatu saat memberi balasan kepada Anda yang lebih baik dari yang dia pinta. Dan mereka ini masuk ke dalam hati Anda tanpa Anda mungkin menyadarinya, kecuali ketika dia telah pergi baru Anda menyadari ilmu yang dia berikan, pengalaman yang dia suguhkan, ketulusan yang dia berikan kepada Anda. Dan saya pernah berteman dengan orang seperti itu. Saya pernah berteman dengan orang seperti itu. Dan memang dia itu orang yang tulus, orang yang tulus. Orang yang tulus. Sehingga jika Anda berteman dengan mereka tuh membawa hoki kepada Anda. Jagalah dia. Jagalah orang yang memahami hati Anda. Jagalah orang yang mengerti hati Anda. Jagalah teman yang memahami keluh kesah Anda, mengerti akan Anda. Sulit tuh mendapatkan teman seperti itu, sulit. Sangat sulit. Jika dibilang mungkin dari 1000 hanya 1, mungkin begitu. Itu Anda mesti jeli. Dalam memilih teman itu mesti jeli. Itu kita mesti latih hati Anda. Hati kita tuh mesti kita latih. Sehingga kita bisa menangkap sinyal orang yang tulus dan orang yang berharap imbalan, orang yang berharap sesuatu, orang yang tidak berharap sesuatu. Ini kadang kita tuh tertipu tuh, kadang kita tidak jeli. Kita melihat hanya sebatas lahiriah semata. Kita melihat hanya sekedar sebuah pemberian, melihat dari sebuah pemberian, melihat dari sebuah barang. Padahal jiwa itu tidak bisa dinilai dari sebuah barang. Dia tidak bisa memberi kepada Anda uang, sedangkan si B ini bisa memberi kepada Anda 100.000. Misalkan. Nah, Anda memilihlah yang memberi kepada Anda. Anda kira itu yang tulus kepada Anda, itu yang membela Anda. Padahal dia hanya bisa. Padahal si A yang satu ini bukan tidak mau, tetapi dia memang mungkin tidak punya. Tetapi saat lihatlah, cara melihatnya begini. Lihatlah, ini si ayah yang tulus, ini si B yang memberi karena berharap, misalkan begitu. Si B memberi kepada Anda 100.000, ini tidak bisa memberi. Dia, ini si A ini yang tidak bisa memberi ini akan memberi sesuatu yang lebih berharga dari uang, akan memberi sesuatu yang lebih berharga dari semua itu. Mungkin dia akan memberi perhatian, sulit tuh. Perhatian tuh mungkin dia akan memberi ilmu kepada Anda, mungkin dia akan memberi kasih sayang kepada Anda, mungkin dia akan memberi bela kepada Anda. Hanya mungkin masalah harta kan bisa berbeda tuh. Tetapi si B ini misalkan ketika dia memberi, dia berharap ada tuntutan dari. Dia berharap Anda tuh memberi balik yang lebih. Terkadang begitu. Jadi kita mesti jeli. Terkadang pemberian itu adalah sebuah pancingan.
Begitu kan, ketika kita memancing tuh, kita berharap tuh mendapat ikan. Begitu. Ini Anda mesti jeli. Dan saya pernah berteman dengan orang seperti A ini yang tulus ini. Dia tuh sewaktu ada orang yang memberi ke saya, dia tuh terlihat prihatin, tetapi dia memberi dengan cara yang lain, tidak berupa uang, tidak berupa barang atau apapun. Dia memberi dengan cara yang lain. Dia membela saya dengan cara yang lain, dia menyayangi saya dengan cara yang lain. Ini teman saya. Dan saya baru menyadarinya tuh setelah 3 tahun berteman. Itu baru sadar saya. Setelah ya kurang lebih 3 sampai 4 tahun. Setahun tuh belum sadar. 2 tahun belum juga sadar. Begitu. Jadi ada yang tidak terduga. Makanya jika Anda berteman, berkawan dengan orang yang tulus, maka jagalah ketulusan Anda dalam memberi kepadanya. Karena dia tahu Anda tulus tidaknya, dia tuh tahu. Tetapi dia tidak mengungkapkan. Tetapi ini otomatis. Jadi itulah keajaiban hati itu. Itulah yang dinamakan keajaiban hati. Tetapi bukan berarti kita mesti negatif thinking, berpikir negatif kepada teman yang memberi. Tidak. Hanya saja waspada tuh perlu ya. Hanya saja menjaga tuh perlu. Begitu kan? Selamat beristirahat ya. Semoga Anda semua sehat selalu dan mendapat berkat dimanapun Anda berada, memperoleh keberuntungan dimanapun Anda berada, kemanapun Anda pergi. Amin.